Umar bin Khattab. Ia terkenal sebagai orang yang berwatak keras dan bertubuh tegap. Seringkali sebelum masuk Islam, kaum muslimin mendapatkan perlakuan kasar darinya. Sebenarnya, di dalam hati Umar sering berkecamuk perasaan-perasaan yang berlawanan antara pengagungannya terhadap ajaran nenek moyang, kesenangan terhadap hiburan dan mabuk-mabukan, dengan kekagumannya terhadap ketabahan kaum muslimin serta bisikan hatinya bahwa boleh jadi apa yang dibawa oleh Islam itu lebih mulia dan lebih baik. Hingga akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam dan menimbulkan kegemparan di kalangan orang-orang musyrik. Tapi sebaliknya, Umar bin Khattab disambut sukacita oleh kaum muslimin. Hari itu, Umar nampak gelisah. Ia teriang dengan Al-Quran yang ia dengar tempo hari. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Itu pasti ucapan tukang syair. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Kalau bukan syair, itu pasti ucapan tukang tenung. Dan bukanlah perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Aku harus membunuh Muhammad. Hei Umar, hendak kemana kau Umar? Aku ingin membunuh itu, si pengacau itu. Si pengacau? Siapa itu? Itu orang yang sudah mengacaukan kaum kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Muhammad? Sebentar ya Umar, pikirkan dulu. Sini. Kalau kau membunuh Muhammad, apa kau siap jika keluarga Muhammad balas dendam kepadamu? Ya Nuaim, kenapa kamu mencegahku? Apa kamu sudah jadi pengikut si pengacau itu? Bukan begitu Umar. Apa kamu tidak malu? Kamu ingin membunuh Muhammad, sementara adikmu Fatimah sudah jadi pengikut Muhammad. Apa kamu bilang? Tidak mungkin adikku ikut Muhammad. Kamu dusta. Gimana sih? Dibilangin kok ngeyel. Kalau nggak percaya, tanya saja sama adikmu sana. Awas kalau kamu dusta. Tidak jadi mencari Muhammad, Umar berbalik pergi ke rumah adiknya, Fatimah binti Khattab.
Di rumah sederhana itu terdapat Fatimah binti Khattab, suaminya Said bin Zaid. Keduanya sedang belajar kepada Khattab bin Araj. Kita membaca Al-Quran, satu firman-Nya Tuhan sebagai tanda takwa kita kepada Allah. Shadaqallahul azim. Ya Khobab, jelaskan kepada kami apa manfaat membaca Al-Quran itu. Pertanyaan yang bagus ya Fatimah. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya, maka orang tuanya akan diberi mahkota dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari. Subhanallah, sungguh mulia Al-Quran ini. Dari itu, jangan tinggalkan Al-Quran. Usahakan satu hari membaca 1 juz. Adaj, one day one juz. Wah, kalau odoj aku nggak mampu, tapi kalau odol insya Allah aku bisa. Odol, apa itu? Odol itu singkatan dari one day one lembar. Fatimah, buka pintu. Siapa itu? Di depan ada Umar bin Khattab. Wah, gawat ini. Ini pasti akan kacau. Aku mau sembunyi. Ya Fatimah, apa benar berita yang saya dengar? Berita apa ya Umar? Berita bahwa kamu sudah menjadi pengikut Muhammad dan masuk Islam. Benar atau tidak? Ya Umar, kalau Muhammad itu memang benar, bagaimana? Sudahlah, kamu jawab saja. Kamu masuk Islam, betul atau tidak? Iya, benar. Saya sudah masuk Islam. Hei Umar, apa yang kamu lakukan? Diam kamu, jangan macam-macam. Saya pepes kamu. Wahai Umar, apa salah dan dosa kami? Apa kamu mau menyakiti orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah? Apa salah kami ya Umar? Apa itu? Itu yang kamu sembunyikan itu. Apa itu? Ini Sohifah, lembaran Al-Quran. Coba saya lihat. Tidak boleh. Kamu orang kotor. Orang kotor tidak boleh menyentuh Al-Quran. Mana? Saya mau lihat. Kalau kau mau lihat, bersucilah dulu. Baiklah, kalau itu maumu. Bagaimana ini? Aku takut. Sabarlah ya Habab. Semoga Umar mendapat hidayah dari Allah. Itu Umar datang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. Apakah ini kalimat yang dimusuhi oleh Quraisy? إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Tidak pantas bacaan seperti ini dimusuhi. Ya Fatimah, di mana Muhammad sekarang? Tidak akan saya beritahu. Kalau kamu ingin membunuh Muhammad, bunuh saja saya. Tidak ya Fatimah, sekali-kali saya tidak akan menyakitinya. Tolong beritahu saya, di mana Muhammad? Wahai Umar, bergembiralah. Sesungguhnya Nabi Muhammad berdoa, Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan orang yang engkau cintai. Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Dan aku berharap itu adalah kamu ya Umar. Benarkah Muhammad berdoa demikian? Baiklah, di mana Muhammad sekarang? Beliau ada di Darul Arqam. Aku akan segera ke sana. Barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 10 pahala. Dalam alif, lam, mim. Alif 10 pahala, lam 10 pahala, dan mim 10 pahala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga. Allah punya keluarga. Allah kan Esa. Keluarga Allah. Siapa mereka? Keluarga Allah adalah para penghafal Al-Quran. Buka pintu! Itu Umar bin Khattab. Dia membawa pedang. Bagaimana ini? Umar, bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya jahat, saya paling depan. Kapankah kamu akan bertaubat, wahai Umar? Rasulullah berdoa, Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah Rasulullah. Alhamdulillah, Umar sudah masuk Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan keislaman Umar, Islam menjadi lebih kuat. Setelah masuk Islam, Umar selalu mendampingi Rasulullah dalam dakwah dan jihad. Perang Badar.
Perang Uhud. Fathul Mekah. Begitulah kemenangan demi kemenangan berhasil diraih umat Islam. Hingga datanglah saat yang tidak terduga itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah telah wafat. Menghadapi Rafiul A'la. Rasulullah telah wafat. Menghadapi Rafiul A'la. Rasulullah telah wafat. Menghadapi Rafiul A'la. Rasulullah telah wafat ya Umar. Bicara apa kamu? Rasulullah tidak wafat. Hei, diamlah kalian. Rasulullah tidak wafat. Rasulullah hanya pergi selama 40 hari seperti Nabi Musa, dan ia pasti akan kembali. Nabi Muhammad tidak meninggal. Nabi Muhammad tidak mati. Siapa yang bilang Muhammad mati, akan aku tebas batang lehernya. Ya Umar, sabarlah, sabar. Ya Abu Bakar, mereka sudah munafik semuanya. Mereka bilang Rasulullah sudah wafat. Angsitu wasmau, perhatikan dan dengarkanlah. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, Allah akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ketika badan bermandi peluh, ketika tubuh bersimbah darah, ketika mentari di atas kepala, ketika kami mulai putus asa, kau menjauh, menjauh, tinggalkan kami. Tidak, tidak ya Rasulullah. Kami ingin kau giring kami sebagai umatmu. Kami ingin mendapat syafaatmu. Kami ingin cintamu. Kami ingin kau hilangkan haus kami dengan seteguk air dari telagamu. Ya Rasulullah, dengarkanlah, dengarkanlah. Kami ucapkan salawat dan salam kepadamu saat ini. Sambutlah salawat dan salam dari kami yang kami ucapkan dengan setulus hati ini. Jadikanlah ini bukti cinta kami yang dapat kami persembahkan untuk menggapai cintamu dan ridho ilahi.
Apa yang membuatmu menangis, wahai Ummu Aiman? Bukankah Rasulullah telah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah? Aku menangis bukan karena sedih Rasulullah telah wafat, tapi aku menangis karena wahyu dari langit telah terhenti. Tidak ada lagi wahyu dari Allah. Tidak ada lagi ayat Al-Quran yang baru dari Allah. Aku rindu Al-Quran. Dengarlah apa yang disabdakan Rasulullah. Tarafikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bima kitab Allah wa sunnata rasulih. Telah aku tinggalkan dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang pada dua-duanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadilah sahabat Al-Quran sebagai bukti cinta kepada Rasulullah. Jadikan diri kita cinta Rasul dan cinta Al-Quran. Wassalamualaikum